Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penyelesaian soal mengenai materi metode bagi dua atau biseksi. Perkenalkan, nama saya Sutra dengan NIM 20700122012. Nah, di sini terdapat soal metode bagi dua atau biseksi untuk mencari akar-akar persamaan. Soalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 8 dikali X atau 8X dikurang 10. Nah, intervalnya adalah 0,1 dan error toleransinya adalah 0,001. Nah, di sini dapat kita lihat pada setiap awal kalimat soal diberikan tanda persen. Nah, tanda persen ini berguna untuk agar soal ini tidak terbaca sebagai rumus. Kemudian ada clear all. Nah, clear all ini berarti untuk menghapus workspace, dan ada CLC untuk menghapus common window. Diketahui tadi intervalnya adalah 0,1 sehingga A-nya sama dengan 0. 0 diberikan tanda titik koma. Nah, titik koma ini adalah batas hasil. A-nya itu batas bawah, jadi A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1 titik koma. B merupakan batas atas. Kemudian ada ES merupakan error toleransi. Error toleransinya adalah 0,0001 diberikan tanda titik koma. Kemudian N, ada N-nya, N itu merupakan maksimum iterasi. Maksimum iterasinya kita ambil sampai 50 saja dan diberikan juga tanda titik koma. Ada hasilnya itu sama dengan matriks kosong dan diberikan tanda titik koma. Nah, di sini hasil di setiap iterasinya nanti akan tercatat pada matriks hasil yang ini, dan kita inisialisasikan dengan matriks kosong. Kemudian ada XS ini sama dengan 0 dan diberikan tanda titik koma. Nah, XS sama dengan 0 karena nilai EA-nya belum bisa dihitung kesalahan aproksimasinya karena iterasi pertama belum ada hasil tebakan sebelumnya. Nah, XS sama dengan 0 juga agar errornya menjadi 100%. Kemudian ada EA-nya itu sama dengan 1 titik koma dan inisialisasi EA ini tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 di sini pada MATLAB disimbolkan seperti ini, gelombang kemudian sama dengan. EA ini merupakan error aproksimasi. Nah, EA ini cuma inisialisasi saja, pemberian batas untuk setiap hasil yang ingin diperoleh. Baik, perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 20700122011. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di mana untuk menampilkan kata-kata di layar atau di common window nanti, kita menggunakan sintaks this yang diawali dengan buka kurung dan tanda koma atas, kemudian menuliskan kata-katanya dan diakhiri koma atas dan tutup kurung. Misalnya pada ini, kita tulis dulu sintaksnya this, kemudian buka kurung, koma atas, hasil metode bagi dua, koma atas dan tutup kurung. Selanjutnya
This, buka kurung, koma atas, iterasi, garis lurus A, garis lurus FA, garis lurus B, garis lurus C, garis lurus FC, garis lurus FC kali FA, dan garis lurus EA, persen. Koma atas, tutup kurung. Nah, garis lurus di sini berfungsi atau kita jadikan sebagai batas antara nilai A, FA, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ini seakan-akan berbentuk seperti tabel. Kemudian, bagian ini itu sebagai hiasan untuk membatasi antara kata-kata yang ini dengan hasil iterasi di bawah nanti ketika telah dicantumkan pada command window. Ini boleh tidak dicantumkan, itu tergantung dari kreativitas teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita melakukan pemisalan atau pendefinisian dengan menggunakan sintaks for yang berarti untuk. Nah, untuk I sama dengan 1.2n. Nah, titik 2 di sini pada MATLAB itu didefinisikan sebagai sampai. Jadi, I atau iterasi sama dengan 1 sampai N, di mana nilai N ini adalah batas maksimum melakukan iterasi. Selanjutnya, untuk menghitung C, yaitu A tambah B per 2, titik koma. Di mana titik koma ini telah dijelaskan pada rekan saya sebelumnya, yaitu berarti memberikan batasan pada hasil. Selanjutnya, menghitung FC sama dengan C pangkat 3 tambah C kuadrat dikurang 8 kali C dikurang 10 titik koma. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena nilai X pada fungsi fx ini diganti menjadi C, sehingga hasilnya seperti ini. Begitupun dengan untuk menghitung FA, nilai X pada fungsi diganti menjadi nilai A, sehingga FA sama dengan A pangkat 3 tambah A kuadrat dikurang B kali A dikurang 10, titik koma. Selanjutnya kita menghitung error aproksimasi. Nah, untuk ini kita melakukan persyaratan dengan menggunakan sintaks if yang berarti jika. Nah, jika C tidak sama dengan 0, tanda tidak sama dengan pada MATLAB itu dituliskan seperti ini, yaitu seperti tanda gelombang, kemudian sama dengan yang berarti tidak sama dengan. Nah, jika C tidak sama dengan 0, maka EA atau error aproksimasi sama dengan absolut, yaitu nilai mutlak C kurang XS dibagi C dikali 100, titik koma. Nah, nilai C ini adalah akar persamaan baru, yaitu yang diperoleh dari sini. Nah, sedangkan nilai XS ini adalah akar sebelumnya. Kita melakukan pendefinisian bahwa XS atau akar sebelumnya itu sama dengan 0. Karena kita belum tahu berapa akar sebelumnya ketika melakukan iterasi pertama. Jadi, kita misalkan atau kita definisikan XS itu sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman bertanya mengapa tidak diberikan persyaratan untuk C sama dengan 0. Sedangkan di sini diberikan persyaratan untuk diberikan persyaratan jika C tidak sama dengan 0. Nah, itu karena MATLAB otomatis sudah membaca bahwa jika tidak memenuhi syarat ini, persyaratan yang ini, maka dalam menghitung error aproksimasi dihentikan. Nah, artinya jika C sama dengan 0, berarti error aproksimasi itu dalam menghitungnya dihentikan. Nah, selanjutnya, ketika selesai menuliskan if, sintaks if, kita harus menutupnya dengan menuliskan sintaks and. Seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Mirdayanti dengan NIM 20700122003.
Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian simpan hasil iterasi dalam matriks hasil. Nah, seperti yang kita lihat pada kalimat ini terdapat tanda persen. Nah, seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, tanda persen ini berfungsi agar catatan tidak terbaca rumus ataupun kode. Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan hasil iterasi dalam matriks hasil atau sintaks dari hasil iterasi dalam matriks hasil, di mana hasil sama dengan kurung siku hasil titik koma I A F A B C F C dikali F A E A kurung siku titik koma. Nah, setiap iterasi akan disimpan di dalam matriks hasil ini. Nah, selanjutnya I A F A B C F C dikali F A dan E A ini itu merupakan hasil dari setiap iterasi. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat titik koma yang dilanjutkan dengan hasil setiap iterasi. Nah, ini berfungsi untuk menambah baris iterasi ke I. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pula bahwa di akhir dari hasil iterasi dalam matriks hasil ini terdapat tanda titik koma di akhirnya. Nah, tanda titik koma ini atau tanda titik koma di akhir hasil iterasi dalam matriks ini berfungsi untuk memberikan batasan pada hasil yang ingin diperoleh. Nah, selanjutnya kita masuk pada tampilkan hasil iterasi di layar. Di sini kita gunakan sintaks fprintf dengan sintaks seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari matriks yang ada di atas tadi, dari matriks hasil yang ada di sini. Nah, nilai hasil dari I, A, F, A, B, C, F, C, dan F, C dikali F, A atau F, A dikali F, C, serta E, A ini akan muncul di layar dengan penjelasan yang detail jika kita menggunakan fprintf dengan sintaks seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian cek apakah akar ditemukan atau error aproksimasi lebih kecil dari error toleransi. Nah, di sini kita mendefinisikan dengan cara menggunakan persyaratan, di mana persyaratannya itu menggunakan sintaks if. Jadi, dapat kita tulis if fc 2 sama dengan 0, 2 garis lurus EA lebih kecil ES, di mana 2 sama dengan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Sedangkan 2 garis lurus ini digunakan untuk mengganti kata atau. Sedangkan EA di sini ialah error aproksimasi lebih kecil dari ES, di mana ES di sini merupakan error toleransi. Jadi dapat kita baca if FC sama dengan 0 atau EA lebih kecil ES. Nah, selanjutnya terdapat break, hentikan iterasi. Nah, break di sini maksudnya hentikan. Nah, maksud dari hentikan itu ialah menghentikan iterasi dengan syarat yang ada di sini. Nah, jika FC sama dengan 0, maka iterasi dapat dihentikan. Atau jika EA lebih kecil dari ES, maka iterasi juga dapat dihentikan. Jika salah satu syarat yang ada di sini terpenuhi, maka iterasinya dapat kita hentikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada N. Nah, kata N di sini berfungsi untuk menutup definisi dari untuk menutup definisi yang ada di atas, atau untuk menutup definisi dari if ini, untuk menutup if yang ada di sini, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 20700122016.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi interval, di mana evaluasi interval ini digunakan apabila FC-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu menggunakan if, yang artinya jika. Jika FC dikali FA lebih kecil 0, maka nilai B diganti dengan nilai C yang baru, kemudian ditutup dengan tanda titik koma. Di mana tanda titik koma ini untuk memberikan batas hasil. Selanjutnya itu else if, di mana else if ini yang artinya jika tidak memenuhi. Jika tidak memenuhi FC dikali FA lebih kecil 0, maka kita gunakan FC dikali FA lebih besar 0. Pada bagian FC dikali FA lebih besar 0, maka nilai A-nya diganti dengan nilai C yang baru. Kemudian ditutup lagi dengan tanda titik koma. Selanjutnya menutup dengan N, yaitu N ini digunakan untuk menutup if yang bagian sini. Selanjutnya itu XS sama dengan C, kemudian diakhiri juga dengan tanda titik koma, di mana XS ini untuk menyimpan nilai akar sebelumnya, dan C ini adalah nilai C yang baru. Kemudian tanda titik koma untuk membatasi hasil. Selanjutnya yaitu menutup dengan N, di mana N ini untuk menutup for yang di bagian sini. Nah, langkah terakhir sebelum dijalankan atau di run yaitu menggunakan sintaks ini. Printf dalam kurung tanda kutip garis miring terbalik N, jadi nilai akarnya yaitu persen F tanda kurung terbalik N tanda kutip koma C, di mana printf ini untuk menampilkan hasil perhitungan yang lebih detail. Sedangkan jadi nilai akarnya yaitu ini digunakan untuk setelah program atau soal ini dijalankan atau di run, maka pada bagian akhir nanti akan tertera kalimat jadi nilai akarnya yaitu sekian-sekian. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Ramadhani dengan NIM 207001220007. Nah, setelah kita memasukkan sintaksnya, selanjutnya kita jalankan atau run. Nah, pada saat selesai kita run, akan muncul pada command window hasil iterasi menggunakan metode bagi dua. Dengan susunannya yaitu dimulai dari iterasi, kemudian nilai A, nilai fungsi A, nilai B, nilai C, nilai fungsi C, nilai fungsi C dikali fungsi A, kemudian nilai dari EA. Pada iterasi pertama, nilai A-nya itu sesuai yang diketahui pada soal, yaitu sama dengan 0. Kemudian, untuk nilai dari fungsi A itu didapatkan dari memasukkan nilai A ke dalam rumus. Fungsi A sama dengan A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 dikurang 8 kali A dikurang 10, sehingga menghasilkan min 10,0000. Untuk nilai B-nya juga seperti yang diketahui pada soal, yaitu sama dengan 1,000. Untuk nilai C-nya didapatkan dari menjumlahkan nilai A ditambah B kemudian dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 0,5000. Untuk nilai dari fungsi C, yaitu didapatkan dari memasukkan nilai C ke dalam rumus. Fungsi C sama dengan C pangkat 3 ditambah C pangkat 2 dikurang 8 kali C dikurang 10, menghasilkan min 13,625000. Kemudian untuk nilai dari fungsi C dikali fungsi A didapatkan dari mengali nilai fungsi A dan nilai fungsi C, sehingga menghasilkan 136,25000. Untuk nilai EA ini dihasilkan dari memasukkan rumus,
EA sama dengan absolut C dikurang XS dibagi dengan C, kemudian dikali dengan 100. Sehingga menghasilkan 100,0000. Kemudian, untuk melanjutkan ke iterasi selanjutnya atau ke iterasi kedua, kita lihat pada nilai fungsi C dikali fungsi A. Sesuai syaratnya, apabila nilai fungsi C dikali fungsi A lebih kecil daripada 0, maka nilai B-nya itu sama dengan C. Kemudian apabila nilai fungsi C dikali fungsi A lebih besar daripada 0, maka nilai A-nya itu sama dengan C. Nah, nilai dari fungsi C dikali fungsi A itu menghasilkan 136,25000, yaitu lebih besar dari 0. Itulah sebabnya nilai C pada iterasi pertama itu sama dengan nilai A pada iterasi selanjutnya atau pada iterasi kedua. Kemudian untuk cara mendapatkan fungsi A, B, nilai C, nilai fungsi C dikali fungsi A, kemudian nilai dari EA-nya itu sama dengan cara pada iterasi sebelumnya, yaitu pada iterasi pertama. Nah, pada iterasi ini hanya dilakukan sampai iterasi 24. Karena nilai EA-nya itu sama dengan 0,00006, yang dimana sesuai dengan syarat bahwa jika nilai EA-nya lebih kecil daripada nilai ES, maka iterasi itu dihentikan. Di mana nilai ES-nya itu sama dengan 0,001. Jadi, nilai akarnya yaitu nilai C pada iterasi terakhir, yaitu sama dengan 1,0000.